bukan ranahnya perusahaan juga. Karena ini juga dari aduan yang bisa dicabut-cabut. Perlu dipahami. Kalau tadi kasus perzinahan, misalnya lakinya atau istrinya yang mencabut, otomatis perkara ini selesai. Polisi kalau memang melanjutkan itu salah, ya. Kalau demikian buat ini kan murni. Kalau memang ini misalnya sudah tidak sepakat tanpa melibatkan kesepakatan dari penyidik dari Polres Pengayam, otomatis permasalahan ini tetap lanjutan. Ini dari kami dari Polres Pengayam mencoba ya untuk menetralisir situasi jangan sampai berkembang supaya permasalahan internal perusahaan ini kan dapat diselesaikan dengan kehadiran kami di sini. Kami kemarin malam sudah datang, ini dari malam datang ya, jadi sudah terlalu malam juga paginya dari umum. Terus yang ketiga tuntutan terakhir tadi yang masalah pencabutan. Nah ini saya tawarkan ya. Kalau memang permasalahan ini clear, deal solusi apa yang diajukan oleh buruh ataupun karyawan kepada pihak perusahaan sehingga mereka ini menyemangati ya supaya permasalahan ini tidak berkembang. Karena ini kan ada deal ya, supaya kedua belah pihak ada diuntungkan, ada dirugikan, jadi sama-sama untuk rugi sama terkait masalah ini. Nah, ini dari pihak Mudarto ini terkait masalah pencabutan. Nah, nanti dari segi hukum, itu kan kita bisa mencoba menyelesaikan karena kami dari Polres Pengayam siap aja, yang penting kedua belah pihak nanti yang penting intinya permasalahan konflik selesai. Itu yang harapan kami. Mungkin dari pihak ada sih ulang mungkin langsung aja ke pihak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi dari dari saya tidak tahu apa kira-kira opsi yang perusahaan tawarkan kepada kami kan seandainya memang hal ini disepakati. Pertanyaannya ada pihak perusahaan di sini berbicara, itu kan akan lebih jelas kalau apa itu, sehingga kita bisa rugikan kembali apa. Jadi gini ya, nanti setelah ada solusi yang ditawarkan, nanti akan kami sampaikan. Ya. Kami telah dulu apakah ini dapat diselesaikan atau tidak, karena ini berkaitan dengan hukum. Ya. Yang penting dari dulu menyampaikan, nanti akan kita sampaikan, gitu kan. Kalau memang nanti pertimbangan dari pihak perusahaan tidak masuk akal, nanti disitulah kami akan memberikan pemahaman supaya kita tidak langsung dua arah, kita langsung komunikasi tiga arah, karena ini berkaitan dengan hukum. Jadi nanti bisa sampaikan solusi yang terbaik mana, misalnya dicabut, oke Pak, dicabut, kami akan itu gitu kan, lebih bagus gitu. Kita dari hati ke hati lah, karena permasalahan hukum ini bukan hanya satu pihak, tiga pihak, begitu juga dengan banyak rentetannya gitu kan. Ya. Nanti kalau memang udah oke, ya perusahaan kita hadirkan baru turunnya sama-sama, udah deal, sepakat, selesai hari ini, udah balik. Kalau dari kami sih Pak, itu terang saya sampaikan, ketika poin-poin itu sudah disepakati, kita sudah disepakati. Kami tidak bicara untung rugi ya di sini ya, karena kalau ini kan menuntut hak sebenarnya. Jadi kalau ketika itu semua sudah disepakati, kami anggap permasalahan sudah selesai. Jadi apa lagi yang bisa kami tawarkan, kan gitu. Kami anggap sendiri jadi
rumah saya sudah selesai, karyawan siap bekerja kembali seperti semula. Semua akses ya tidak ada lagi mau bekerja lah. Jadi silakan perusahaan yang melakukan aktivitasnya seperti semula. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Tidak usah menawarkan apa-apa terlalu jauh. Kami pun tidak tahu kemauan perusahaan seperti apa sebenarnya. Jadi kan gini ya, ada 5 poin. Itu kan memang sudah disepakati. Ternyata 1 poin itu kan belum disepakati. Disitulah dealnya antara perusahaan dengan buruh. Apa misalnya terkait kasus ini kita mencabut. Ya udah, misalnya nanti kami tidak akan melakukan demo lagi sampai seterusnya atau gimana kan itu kan ada dealnya kan itu supaya jelas batasan waktu. Misalnya dari karyawan nanti oke Pak, kami dicabut, ke depan kami tidak akan melakukan demo lagi yang bersifat anarkis gitu kan. Kalau demo secara aturan undang-undang dibenarkan kan gitu, pokok kerja sah, benarkan dibayar kan gitu. Begitu juga dengan unjuk rasa damai seperti apa sih? Kalau yang saat ini terjadi kan beda kan itu. Harapan ke depan dan seterusnya tidak ada lagi demo yang seperti ini. Mogok kerja sah ataupun demo yang betul-betul secara aturan undang-undang dibenarkan itu tidak ada masalah kan gitu. Nah, itu maksud kami supaya masyarakat juga pun paham, terus dari pihak perusahaan pun merasa ada jaminan kan gitu kan dari pihak buruh sendiri kan gitu. Itu harapan kita. Gimana? Ya, kalau dari kami memang kami tidak ada masalah. Kami kan juga tahu mau perusahaan seperti apa. Kalau memang mau seperti itu, tolong sampaikan seperti apa dalam jangka waktu berapa lama. Misalnya kan, kami sih kalau buat siap pertama tidak terjadi anarkis di sini, tidak pernah. Terus selanjutnya kalau misalnya perusahaan mau seperti itu kan, ya silakan sampaikan. Yang kita lama kami selama mereka memang terpenuhi, bukan hanya di atas kertas sudah diperjanjikan, tapi tidak ada realisasi pun kan percuma kan gitu. Jadi demo ini kan tidak bisa kita bilang selamanya tidak demo, tidak bisa juga. Silakan perusahaan tawarkan kita opsi, kami sudah tawarkan tuntutan kami itu, kami sudah tawarkan. Silakan kembali tawarkan opsi dari perusahaan seperti apa. Kami dia kita sepakat bersama. Itu maksud saya kan demo itu sah, Iya. nggak masalah demo, yang penting betul-betul secara aturan gitu kan, tidak melenceng nih kan. Kalau mogok kerja sah, nggak salah, tapi secara aturan. Tapi demo dengan mogok kerja yang nggak sah, itu yang tidak diharapkan oleh perusahaan. Nanti misalnya, oke Pak, kami sepakat, entah setahun, 2 tahun atau seterusnya kami tidak akan melakukan demo seperti ini lagi. Kami menjamin, karyawan menjamin. Nah, nanti dari pihak penyidik ini kan memikirkan juga kasus kita tuh kan supaya selesai. Nah, udah berarti komitmen dari karyawan dan perusahaan sepakat. Nah, dari penyidik lagi. Ini Pak Kasar Eskrim ya, selaku penyidik, biar bagaimanapun kendalinya pun beliau kan seperti itu. Kami hanya mewakili Kapolres. Kalau penyidik beliau ranahnya kan gitu. Jadi supaya masyarakat nyaman ke depannya, tidak merasa dirugikan terkait masalah demo secara sah. Aturan undang-undang memang dibenarkan. Malah yang melarang demo secara sah itu salah gitu kan. Kalau memang secara sah dan secara aturan, begitu juga dengan mau kerja. Kalau memang demo tidak sah, ya itulah kita bertentangan dengan aturan hukum. Maksud perusahaan kan seperti itu. Kalau memang oke, sepakat, udah nanti kami memberikan masukan kepada pihak perusahaan terkait masalah keinginan masyarakat, keinginan seperti itu kan, supaya ini kedua belah pihak ini sepakat. Jadi kami nanti menguatkan kan itu. Yang penting intinya keamanan ini terjamin, itu intinya. Paham kan? Nah itu kira-kira sepakatnya demo secara tidak sah itu tidak dilakukan lagi gitu kan? Sepakat tak gitu? Kalau sah ya tidak salah secara aturan undang-undang. Iya. Nah, Kalau menurut kami, kalau menurut Bapak sendiri demo ini sah nggak Pak? nah, jadi kan demo kalau secara sah kan tidak
memfitnah, menghasut, melakukan pidana lain, itu tidak sah. Terus yang kedua, demo kan harus memberitahu kepada pihak kepolisian. Kemudian setelah itu keluar STTP, di mana tempat lokasinya. Kemarin demo kita kan kumpul di titiknya di mana? Pos Sapam, ya kan? Ternyata di dermaga. 1 kali 24 jam sebelum pasang demo wajib memberitahu kepada pihak kepolisian. Wajib, jangan tertulis, jangan pakai telepon. Maka kita datang yang telepon, malam telepon. Secara administrasi yang kita jaga. Ya. Kami ini betul-betul untuk masyarakat. Ya, makanya kami dari tadi malam patroli mengimbau supaya permasalahan ini clear. Kalau kami sih berharap ya kepolisian itu lebih menilai subjektifnya dari faktor keadilan sih. Ya. Walaupun itu kami ubah dan tetap kami sampaikan. Dan kenapa kami ubah? Kami juga menjaga situasi agar kondusif. Kami dengan berbagai pertimbangan, makanya kami tidak jadi ke KPI. Poinnya adalah demo ini tetap berlangsung sangat tertib. Tidak ada perbuatan-perbuatan anarkis, itu tidak ada. Penghasutan, penghinaan seperti yang disampaikan itu tidak pernah terjadi. Kalau penghasutan misalnya kita mengajak orang untuk menuntut hak kita, saya rasa itu hal yang wajar. Kecuali kita menghasut orang itu membakar atau lain sebagainya, itu tidak boleh. Kalau hanya mengajak orang untuk memotivasi orang menuntut haknya, kenapa tidak boleh? Gitu. Nah, saya langsung aja lah poinnya. Kalau bosan maunya kayak gimana? Kalau misalnya dia menawarkan kami, misalnya oke kami sepakati ini dalam waktu sekian kalian tidak boleh demo, kami mau tahu berapa lama, kan gitu. Karena kami tidak ada jangkaan Pak dari pihak perusahaan, kan tidak mungkin saya yang menawarkan Pak. Silakan pihak perusahaan sampaikan, nanti baru kita bisa bilang kalau oke kan, maka kita. Nah itu maunya kami seperti itu. Saya nggak mungkin menawarkan. Karena itu bukan ranah saya lagi untuk menawarkan. Karena itu kemauan perusahaan, silakan perusahaan yang menawarkan Pak. Jadi ini ya, kita ini kan sedang berproses secara hukum. Ya, dari pihak kepolisian memandang segi positifnya. Jangan gara-gara ini akhirnya badan binasa, bahasanya gitu Pak. Iya kan? Nah makanya tolong dipikirkan dan menyangkut kehidupan kita ke belakang kan, juga ke depan. Dan terkait masalah ini nanti pihak perusahaan biar kita pagi juga ya. Yang penting poinnya maksud saya gini, buruh maunya udah Pak, kami sepakat tidak akan melakukan demo yang tidak secara aturan, gitu kan? Sepakat? Nah udah ya, secara tidak aturan ya, dengan waktu yang tidak ditentukan ya, karena kalau memang demo secara sah, secara aturan itu kapan pun tidak ada masalah. Jangan kita memikirkan apa ya, ego kita masing-masing gitu kan. Secara aturan, nah, memberitahu pada pihak kepolisian. Nanti dia datang buat STTP, suruh tanda penerimaan pelaksanaan demo kapan di mana. Dia dari pihak kepolisian ngawal, koordinasi dengan pihak yang akan didemo. Itu secara aturan. Kalau ada pihak yang larang demo itu salah secara aturan. Ya. Jadi sepakat ya, pertama tidak melakukan demo yang tidak sah secara aturan. Iya kan? Tidak melakukan demo secara tidak sah. Kalau demo sah, tidak ada masalah. Oke, kalau tidak sah. Nah, ya. Sepakat ya? Nah, terus untuk mogok kerja secara aturan kalau memang dibenarkan berarti tidak ada masalah kan itu. Ataupun demo yang secara aturan boleh. Secara tidak aturan yang melanggar hukum itu tidak dilakukan lagi. Maksudnya gitu Pak. Kami sih Pak, kalau memang itu melanggar hukum tidak kami lakukan. Nah, Tidak akan kami lakukan. Jadi kalau misalnya pembahasannya ke arah demo ini melanggar hukum, kami keberatan juga kalau dikatakan ini melanggar hukum. Tapi kami sepakat kalau memang yang melanggar hukum tetap tidak akan kami lakukan. Sudah. terkait masalah itu kan poinnya. Nah, terkait supaya dicatatkan karena pihak perusahaan ini kan takutnya ke depan demo seperti ini akhirnya melakukan penutupan ya melanggar aturan secara hukum kan itu. Ini kan lagi berproses.
Nanti detailnya tinggal tergantung masing-masing ya, penyidiknya. Bukan hanya misalnya kedua pihak suka sama suka kita selesai damai. Nah, tinggal tergantung deal kata asal efek udah. Kecuali tadi dua laki bini nih lain ataupun akan perzinahan. Kalau udah dicabut polisi menganjurkan salah. Kalau ini kan tidak pidana bukan dari aduan dari murni. Ya, berarti kita sabar nanti bisa nak dibuatkan pernyataan bahwa kami tidak lagi melakukan demo secara tidak sah yang dan melanggar aturan itu ya. Yang untuk memuatkan nanti kita hadirkan para perusahaan malam itu ya bisa. Ada sebentar ada anu ya nyatanya ya. Ada kertas ya biar malam itu clear. Ini sama-sama ya. Kita bagi sampah, saya bagi pakaian. Bisa kita Mudah-mudahan ya tadi kita sudah melakukan maksimal yang penting sebagai masyarakat karyawan ini mau bekerja tidak melanggar aturan lagi. Ini kan untuk pertandingan internasional. Seharusnya kita main voli, tarik tambang, 17 hari